Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan masih ngelanjutin tentang aplikasi persamaan Bernoulli. Ya, kita udah menuju yang nomor 2. Jadi apa itu yang nomor 2 adalah venturimeter. Apa itu venturimeter? Venturimeter adalah alat untuk mengukur ya kecepatan aliran zat cair. Oke, khusus fluida yang zat cair. Contohnya kayak gini nih alatnya. Jadi di sini kayak pipa, kemudian di sini air buat masuk, di sana air buat keluar, terus di sini ada lubang yang bisa kita taruh pipa kecil ya, atau pipa yang transparan gitu sehingga kelihatan airnya seperti itu. Nah, seperti apa? Dia ada 2 nanti tipenya. Yang pertama tanpa manometer dan dengan manometer. Ya, manometer adalah alat ukur untuk tekanan ya, kayak gitu. Tapi di sini kita akan belajar yang tanpa dulu. Yap. Ini bentuknya ya, jadi kalau kita transparasiin, atau kita gambarin sketch gitu ya, maka bentuknya seperti ini nih. Jadi aliran air dari sana dengan V1 ada di sini ya, akan sama dengan di sini karena luas pipanya sama. Kemudian sama dengan debit yang masuk ke sini ya, V-nya segini gitu ya. Nah, hukum kontinuitas tetap berlaku ya, AV di sini jelas. Sama kita yang pakai adalah persamaan Bernoulli ya, karena ini lagi ngomongin aplikasi persamaan Bernoulli gitu kan ya. Oke. Nah, yang pertama adalah tinggi H1 itu akan sama dengan H2. I mean titik di sini kalau dari tanah itu harusnya sama ya, maka rumus ini menjadi hanya menghilang gitu ya. Maka P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ini pindah ke sana jadi minus ya. Oke, itu kita keep dulu ya. Sekarang selisih tekanan dari P1 P2 itu akan sama dengan tekanan hidrostatis di sini ya. Jadi ini kan tingginya beda tuh. Maka akan sama dengan tekanan hidrostatisnya yang setara dengan rho GH ya. Rho, hati-hati rho-nya rho fluida yang masuk ke situ. Sehingga kita masukin ya P1 min P2 nya ini kan sama tuh. Berarti setengah rho V ini dikurangi setengah rho V akan sama dengan rho GH ya. Kita masukin aja ya, rho-nya kita coret. Kemudian setengahnya bisa jadi 1 tuh. Setengah 2-nya pindah ke sana. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Itu adalah rumus yang akan kita keep ya, kita keep untuk nyari kecepatan V di sini dan kecepatan V di sini. Ya, karena emang ini tujuannya untuk mengukur kecepatan gitu kan ya. Makanya kita nyari kecepatan. Oke, kita akan masukin ya. Kita seperti aku bilang tadi, hukum kontinuitas berlaku di sini alias si AV gitu ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, kalau mau nyari V1 dulu gimana? Maka V2-nya kan harus hilang tuh ya, berarti kita bikin V2 sama dengan jadi V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1 kayak gitu ya. Nah, kita masukin ke rumus yang ini ya, 2GH sama dengan V2 dikuadratin, berarti ini dikuadratin gitu ya, min V1 kuadrat ya dari rumus ini. Oke, ini bisa kita keluarin, berarti A1 per A2 kuadrat dikali V1 per V1 kuadrat. V1-nya bisa kita satuin. Ya, jadinya seperti ini ya. A1 per A2 kuadrat min 1 ya, karena di sini kan V1 kuadrat dibagi V1 kuadrat hasilnya 1 gitu ya. Nah, V1 kuadrat berarti sama dengan 2GH dibagi yang dalam kurung ini. Gitu ya. Makanya V1 itu akan sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratin minus 1 kayak gitu. Itu kalau V1. Bagaimana dengan V2? Nah, kalau mau nyari V2 bagaimana? Ya udah ya, berarti kita harus menghilangkan V1. So, kita buat V1 sama dengan, makanya jadinya A2 per A1 dikali V1. Tinggal kita masukin sih rumus ini ke dalam sini gitu ya. Maka jadinya 2GH sama dengan V2 kuadrat min A2 per A1 dikali V2 dikuadratin gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini bisa kita pisah kayak yang tadi di sebelah sini biasa ya. A2 per A1 kuadrat dikali V2 kuadrat. Nah, V2 kuadratnya jadiin 1 ya. Jadi 1 min A2 per A1 kuadrat. Sehingga kita dapetin
V2-nya kuadrat adalah 2GH dibagi yang dalam kurung, atau V-nya akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Hati-hati lihat di sini ya. Bedanya tipis guys, jadi kalian harus hati-hati. Kalau aku ngapalinnya sih gini, semuanya itu pasti akar 2GH. Kalian ingat kan teori Torricelli kemarin juga V itu akar 2GH. Nah, di sini juga sama. V itu akar 2GH, cuma ketambahan nih di sini ya. Kalau ini V1, maka di sini harusnya A1 yang ada di atas ya, makanya A1 per A2 seperti itu ya. Nah, karena A1 itu besar, A2 itu kecil, maka besar kurangi kecil harusnya lebih dari 1. Makanya di sini minus satunya ada di belakang. Kalau di sini A2 itu kecil dibagi A2 itu kecil dibagi A1 yang besar. Maka kan di sini nilainya sangat kecil. Kurangi berarti di sini 1 minus yang kecil kayak gitu. Kalau aku ngapalinnya gitu biar nggak kebalik ya. Oke, ini dia keterangannya ya. Pokoknya ingat-ingat H itu beda ketinggian zat cair dalam tabung ini nih. Oke, contohnya seperti ini. Air mengalir melewati pipa venturimeter jika luas penampang A1 dan A2 itu 4 sama 2 dan G-nya 10, maka V air yang memasuki pipa. Berarti ini adalah V1 ya. Karena A1 di sini yang ini. Oke. Seperti biasa kita diketahui dulu ya. Yang diketahui di sini ada A1 adalah 4 cm kuadrat. A2-nya 2 cm kuadrat, kemudian G-nya 10 nggak usah ditulis. H kecilnya adalah 20 cm ya. Yang ditanya adalah V1. Oke, kita jawab saja. Masih ingat kan ya tadi V1 berarti dia akar 2GH per A1 per A2 dikuadratin minus 1 kayak gitu ya. Nah, sehingga kita dapetin nih A1-nya berapa? Kita dulu ya. 2 kali 10 kali H-nya jadiin meter. Makanya di sini aku kali 10 min 2. Sentinya ini sebenarnya kalian nggak jadiin meter juga nggak masalah sih. Kan nanti akhirnya juga dicoret-coret gitu ya. Sentimeter kuadrat itu jadi 10 min 4 ya kalau jadi meter. Sehingga kita bisa coret dulu ya. Ini ya kagak penting. Kemudian 10 kali 10 sama 10 min 2 hilang ya. 2 kali 2 4 ya. 4 per 2 dikuadratin 4 juga. Berarti 4 per 3 ya, alias 2 per 3 akar 3. Jadi 2 per akar 3 kalau dirasionalkan jadinya seperti ini ya. Hasilnya makanya adalah C seperti itu. Oke, itu tadi tentang venturimeter tanpa manometer ya. Masih ada yang dengan manometer. Bagaimanakah dia? Kita akan pisah di video yang selanjutnya. So, stay tune terus di channel Alfa. See you next time. Assalamualaikum.